Assalamualaikum Baraya, kembali lagi dengan saya Rio di channel Randy. Mau Baraya sehat, teman, mugia Baraya sadayana tiasa dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa dipasihan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala dina ayeuna pandemi ieu nya. Mugia Baraya sadayana tiasa ngajaga dirina dina pandemi ieu. Nah, alhamdulillah saya kedatangan Kang Abi yang ingin menceritakan tentang perjalanan horornya. Kemana Kang Abi? Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Damang. Nah, apa sih bisa diceritakan Kang Abi? Jadi awal mulanya itu saya bareng teman-teman KTS menemukan mau touring, berencana mau touring. Nah, apakah KTS itu? Jadi KTS itu komunitas motor, komunitas tur sasarangan. Oh, komunitas tur sasarangan. Itu dibuat sama barudak lah karena sering memotoran gitu kan. Jadi ya kita bikin komunitas lah, gitu. Muncullah KTS. Nah, KTS pada tahun 2018 Bentuknya teh. bukan dibentuknya udah lama. Oh, dalam ini perjalanannya Itu tahun 2018, jadi perjalanan awal mulanya tahun 2018 ya udah kayak lama lah ya. Tahun 2018 kita merencanakan kita mau touring ke Curug yang berada di Ciwidey, namanya itu Curug Cipanji. Nah, jadi ketika awal mulanya itu seperti biasa lah kita touring, pagi-paginya itu prepare, setelah prepare kita kumpul lalu berdoa. Setelah berdoa kita langsung berangkat ke lokasi yang sudah dituju. Nah, ketika di perjalanan itu banyak sebuah kejadian-kejadian aneh. Nah, jadi kejadian anehnya itu memang sih realistis saya, maksudnya realistis memang suka terjadi masuk akal gitu. Nah, jadi si kejadiannya itu seperti halnya ban bocor gitu kan. Ban bocornya juga nggak satu kali dua kali kan, anehnya itu katanya. Jadi anehnya teh si bocornya itu beberapa kali, sampai saya kan bocor, motor saya bocor, motor teman saya bocor, motor teman saya juga bocor. Jadi Berapa kali kan? ada sampai 4 atau 5 kali lah. Jadi ketika di perjalanan bocor, tambal, yang lain nunggu di depan, bocor lagi, tambal, nunggu di depan gitu. Sampai kan kita berangkat jam 10, nyampe ke lokasi hampir jam 11-an. Jauh dari targetan. Jauh dari targetan, jam 11, jam 12-an lah, sekitar jam segitu. Nah, Ada seberapa orang? untuk orangnya itu 13 orangan lah. Itu Soalnya semua komunitas kan? enggak. Oh. Itu beberapa orang yang ada yang nggak ikut gitu. Itu 10 orang, 10 orang, 13 orang, 10 motor. Jadi ada yang berdua, ada yang sendiri. Nah, pas di perjalanan tadi bocor. Nah, setelah kita melintasi itu, pas di daerah Soreang itu kan, Soreang. yang jadi sebelum Ciwidey lah, Soreang ke atas, jadi perbatasan itu. Nah, pas mau menuju ke lokasi itu mengalami kebocoran lagi, kejanggalan lagi, bocor lagi. Terakhir itu bocor di situ, bocor. Nah, tambal. Nah, pas mau belok, jadi jalannya itu yang ke Ciwidey, ada belok ke kiri. Saya lupa lagi nama jalannya apa. Masuk ke sana. Nah, pas di perjalanan di situ, motor saya mogok. Jadi anehnya itu di perjalanan itu banyak sekali kejadian-kejadian gitu. Maksudnya ya tadi lah, ya kalau misalkan dilogikakan ini mau touring udah kejadian kayak gitu ya harusnya kita pulang lah. Ada sesuatu yang aneh ya kan. Istilahnya mah kayak yang tidak diridhoi oleh Allah gitu kan di perjalanan kita. Ketika bocor, karena saya posisinya itu terakhir, jadi saya posisinya terakhir, teman saya udah di atas, udah sampai lokasi. Saya telepon teman-teman, motor saya bocor. Nah, saya telepon teman-teman, motor saya bocor di bawah. Nah, akhirnya teman-teman saya turun untuk menjemput saya, di step tuh motor sampai sampai atas, di step, di derek. Susah. Jadi susahnya itu karena jalannya itu ya tahulah jalan kampung, batu kan kerikil, batu gede, batu kerikil. Oh, jadi udah masuk perkampungan. Udah hampir nyampe ke lokasi parkir. Nah, setelah di derek udah nyampe parkiran, kita istirahat, capek kan. Kita istirahat, kita repair. Nah, pas di tujuan parkirannya itu, jadi si parkirannya itu rumah warga, ibu-ibu lah,
ibu-ibu punya rumah terus punya halaman. Nah si halamannya itu pakai buat parkir motor, Parkir ya. parkir. Nah kata si ibunya, udah parkir aja di sini. Awalnya kita nggak tahu harus parkir di mana. Emang nggak ada tempat parkir? Nggak ada tukang parkir, nggak kayak apa sih wisata-wisata Wisata lain tempat gitu. lainnya. Jadi ini mah istilahnya pas kita datang, ibu-ibu itu datang, dia keluar menawarkan, sok kalau pilih badai parkir mah sama di dia gitu. Nawarkan di sana. Nawarkan. Nah, kita parkir di sana. Kata si ibu-ibunya emang sudah sering parkir di sini. Banyak kayaknya. Banyak yang sering. Berarti kan banyak yang mengunjungin apa? Tadi lokasi tadi. Setelah itu kita parkir di sana, kita prepare, kita siap-siap buat mendaki gitu ya, maksudnya hiking. Nah, kita hiking. Itu Kita naik jam berapa? naik sekitaran jam setengah 12 lah. Jadi hampir ke zuhur. Soalnya saya zuhur nggak keburu. Saya salahnya itu. Saya nggak salat dulu di bawah di tempat lokasi parkir. Saya salat dulu di atas pas nyampe ke lokasi. Jadi pokoknya mah pas salat zuhur itu di perjalanan. Jadi antara kisaran jam 11.45-an lah. Nah kita berangkat di lokasi parkir ke lokasi apa namanya tadi yang apa jurang tadi itu sekitaran 4 kilometeran lah, 4 kilometeran. Dan kalau dihitung kita berangkat tadi jam 12 kurang. Oh, jam 12. Nah, kita nyampe ke lokasi itu jam 1-an, hampir 1 jam dah, hampir 1 jam. Nah, setelah di perjalanan kita naik gitu kan. Nah di Itu nggak ada kejagalan di perjalanan? ada justru. Oh. Pas di perjalanan tuh ada. Belum nyampe itu. Jadi pas baru daki, jadi si lokasinya itu kebun teh. Nah setelah kebun teh itu teh langsung ke apa ya? Bisa dikatakan leuweung lah. Maksudnya hanya banyak apa sih pepohonan tinggi lah gitu. Oh, jadi sudah lewat pemukiman warga udah itu mah udah jauh lah, udah agak jauh. Nah pas masuk ke tadi hutan tadi ya, masuk ke hutan. Nah di situ mulai ada kejadian lain. Jadi ada teman saya bawa pacarnya perempuan dan dia bilang dia pingsan gitu, dia pingsan. Nah ketika dia pingsan kita kan bingung, P3K kita nggak bawa peralatan, kita nggak bawa. Jadi pertolongan pertama itu kita bingung, yang tadinya harusnya gimana kita bingung gitu, kita sadarin. Nah setelah kita sedang apa namanya nyadari si teteh tadi, ngelewat tuh ada keluarga lah, ada yang lewat keluarga nawarin minyak kayu putih buat nyadarin si teteh. tiba-tiba ada itu di luar? Iya. Atau udah dari jauh? Nggak tahu, saya juga nggak tahu datang dari mana. Itu dia ngelewat kita lagi sibuk, kita ribut kayaknya, kaget gitu kan, ini pingsan, nawarin kayu putih. Nah ketika nawarin kayu putih ya kita bangunin, kita sadarin dia. Ketika sudah sadar ya di situ kita masih berpikir positif. Maksudnya berpikir positif karena dia bilang bahwa dia itu sesak napas gitu. Jadi ya mungkin kita nyangkanya dia asma atau dia istilahnya kecapean kan, bisa jadi kan fisiknya sedang turun gitu, bukan tidak sedang fit gitu kan. Jadi kita mikirnya oh ya udah ke situ. Kita sudah setelah itu kita lanjutin perjalanan. Nah di perjalanan kita itu istilahnya apa bahasa-bahasa atau bercanda kita kan di perjalanan kita sambil bercanda. Nah bercandanya itu keterlaluan. Nah, jadi bahasa-bahasa kotor dikeluarin, bahasa-bahasa kasar dikeluarin itu sepanjang perjalanan. Jadi nggak cuma itu doang nggak, tapi sepanjang perjalanan terus mengoceh seperti itu kan. Saya bawa walkie-talkie, jadi walkie-talkie-nya saya pegang sama teman saya pegang. Tapi sebelum cewek itu pingsan udah berbicara kotor? Enggak, belum. Itu pas berbicara kotornya setelah itu. Jadi pas di perjalanan dia di hutan tadi lah. Jadi si jalannya itu jalan setapak. Jadi nggak ada lagi jalan setapak. Dan jalan setapak itu emang tujuannya itu cuma satu, ke curug tadi. Jadi nggak ada jalan lain? Nggak ada. Nah setelah itu kita naik ke atas sambil tadi bercanda tadi. Itu nggak ada kejanggalan di sana. Semuanya happy gitu kan. Ya gimana biasa hiking orang kan sih remaja-remaja atau anak muda hiking gimana kan, berangkat. Nah sampailah di tujuan. Nah setelah sampai di tujuan saya melihat tadi
yang wanita tadi yang kita. Dan ternyata pas di perjalanan dia ngomong gitu bahwa dia itu indigo. Dia itu indigo, jadi bisa melihat gitu. Dia bilangnya dia bisa melihat. Nah, pas di perjalanan pas udah sampai ke lokasi, dia itu kayak yang capek, lesu gitu, menggulang gitu kan, pikiran kosong, menggulang nggak kemana. Nah, nggak bergairah. Tidak bergairah, tidak seperti yang lain gitu kan. Ketika melihat air yang biasalah, ketika melihat air sudah capek melihat air, langsung kan ganti baju, kejebur gitu. Tapi dia menggulang dulu, dia istilahnya pikiran kosong. Posisi curugnya kan di atas atau di atas. Jadi posisi curugnya itu ini curug, tapi sebelum curug itu ada serodotan. Ada serodotan. Pada saat itu kita nggak sampai curug. Oh, belum sampai. Nggak sampai curug, tapi sampai ke serodotan. Nah, karena saya lihat tadi yang cewek ini buat tadi kebingungan kan gitu, kayak misalnya contoh lah mau ulang gitu kan, kayak yang capek. Ya kita mikirnya positif, mungkin dia capek, istirahat lelah gitu kan. Soalnya setelah itu dia gembira. Jadi riang gitu, maksudnya riang teh kan karena dia bawa HP apa gitu kan, foto-foto gimana. Setelah itu kejadian-kejadian itu kita happy, kita enak gitu kan. Tiba-tiba teman saya ngelihat orang, ada orang gitu di atas, bapak-bapak katanya di atas. Jadi posisinya itu kan ini curug kan. Nah ini tempat apa? Serodotan. Nah si bapak-bapaknya itu kan ini tebing, jadi gunung gitu. Nah di atas di tempat namanya si bapak-bapak itu. Dia teman saya melihat itu, tapi dia nah, kenapa saya tahu? Dia nyerita ke saya. Saya lihat bapak-bapak dan bapak-bapak itu memberitahu kepada kita. Jadi istilahnya mah ngawas-waskeun. Soalnya pas kita lagi lihatnya itu ke jalan gerimis. Si bapak-bapak itu langsung nyuruh sama kita semua buat turun. Soalnya takutnya ada caah, kan? Iya. Jadi istilah nama cai yang mendadak langsung besar gitu. Nah, jadi hujan, karena hujan jadi airnya itu langsung keras. Nah itu yang ditakutin. Langsung suruh turun aja sama bapak-bapak itu. Kita langsung kemas-kemas, langsung turun karena memang secara logika ya memang seperti itu. Saya takutnya ada benar-benar ada air yang kayak misalkan ya banjir atau apa gitu kan, bandang terseret kan menuju dengan medal gitu kan. Nah, kita buru-buru prepare, sudah prepare, kita turun ke saya nggak salin dulu. Jadi salinnya, rencana salinnya udah nanti salinnya di tempat parkir. Kita langsung buru-buru, kita prepare barang, masukin tas, langsung nggak salin nggak apa, langsung turun. Nah, tapi nggak ada curiga kayak si bapak-bapak. Nggak ada curiga, belum ada kecurigaan di sana belum. Nah pas kita turun, udah turun, pas terakhir kan itu jalannya itu teh pas mau ke curug. Jadi sebelum curug itu hutan tadi kan, hutan. Nah pas mau menuju curug itu ngelewatin yang namanya parit-parit. Jadi maksudnya parit teh ada air gelombang sih, air sungai lah gitunya, air sungai tapi dangkal gitu. Nah pas terakhir ada tiga air parit itu. Pas terakhir air parit, teman saya yang cewek yang bawa cewek bukan, ada yang cewek. Nah teman saya yang cewek jatuh dia berteriak. Sontak semuanya kaget. Ya itu lah, kalau misalkan kaget, kalau ada yang teriak ya kaget, takutnya ada kenapa kan gitu. Kita cek langsung semua ngumpul, kita lihat dia terus berteriak, ini kenapa gitu kan. Ditanya nggak jawab, terus saya berteriak, ditanya nggak jawab, berteriak terus. Nah setelah itu semua kaget, digotong. Pas digotong ada AA nggak tahu dari mana, dia bilang bawa ke orang yang kuncennya di situ. Jadi orang yang bisa di situ, kuncen. Dia bilangnya kuncen di curug tadi gitu, di daerah tadi kuncen. Bawa ke sana. Ditanyain alamatnya di mana sih, tempatnya di mana? Ternyata tempatnya itu di bawah, melewati sama tadi perjalanan kita ke atas gitu. Nah pas kita bagi, jadi ada yang nyusulin si bapak yang tadi ada yang jaga. Kebetulan saya yang jaga, ada teman saya yang nyusul atau mencari si bapak tadi, berikut sama anak ini tadi, jadi ikut mencari si bapak tadi. Nah anehnya kita belum sadar itu kesurupan. Nah pas sadar kesurupan, si cewek yang tadi teriak-teriak itu nunjuk ke sendal yang dia pakai, tunjuk buang kan. Pijit sendalnya itu sambil nunjuk pijit.
sambil berteriak dan nadanya itu nada marah. Emosi. Kucing di sana. Udah weh, dibuang. Anehnya si senar itu dibuang satu-satunya. Anehnya ketika dibuang itu nggak kebuang gitu, maksudnya kan kalau terus kalau dilempar udah kelempar gitu. Ini nggak, pas dilempar dia balik lagi. Itu anehnya deh, dilempar balik lagi. Nah udah beberapa kali dilempar balik lagi, dia marah, makin marah gitu. Pokoknya pengen nggak mau ngelihat senal itu. Ya udah, dengan inisiatif saya langsung ambil senalnya, saya masukin ke tas, aman. Udah nggak ada masalah lagi sama senal, tapi masih berteriak terus. Nah, singkat waktu teman saya datang, udah nemuin lokasinya, katanya harus dibawa ke sana. Jadi si bapaknya nggak bisa ke sini gitu. Ya udah, kita gotong dalam keadaan masih berjerit-jerit, terus berteriak, kita gotong sama-sama. Ketika kita sampai di lokasi, si bapaknya langsung, si bapak tadi yang kucing tadi itu ngambil, saya lihat ngambil bawang merah, ngambil cabai rawit sama bawang putih. Dia etos, dia remes-remes, terus dia ketangani lagi ya, dia saling ke tangan si bapak, terus ke muka si ceweknya yang kesurupan. Kamu makan. Jadi kesini lah, kesini. Jadi kayak mulut lah. Kamu Pak, terus berteriak. Nah, setelah itu dia bawa si kucing tadi bawa bawang putih, tapi bawang putihnya yang masih utuh, dipotong sedikit, kemudian masih utuh, digesek-gesek ke leher. Si cewek tadi berteriak, yang kesurupan teriak, sakit. Karena saya berpikirnya masih logis, jadi saya pikirnya itu bukan masih belum kesurupan. Saya tetap logis, mungkin kecapean, mungkin ini apa gitu. Nah karena saya berpikir masih logis, saat itu pas menggesek-gesek bawang putih ke leher, saya bawa tuh bawang putih. Saya coba gesek-gesek ke leher saya, dan memang ternyata memang perih. Si bawang putih itu memang perih gitu. Ketika digesek-gesek, oh berarti normal gitu kan. Dia bilang perih dan sakit itu normal. Berarti normal. Nah setelah itu dia terus berteriak-teriak, istilahnya nggak reda-reda, meskipun udah dibawa ke kucing tadi. Saya naik, saya marah, langsung saya tantang. Kalau memang ini benar, si cewek, si yang kesurupan deh, saya langsung tantang. Namun benar mana? Kadang ngagamu, atau ngagamu buat orang aing. Ini seganggu mah aing orang wali mah dikit. Sama saya seperti itu. Jadi kalau memang mau mengganggu, ya jangan ganggu teman saya, ganggu saja saya. Kalau misalkan memang berani, saya bilang seperti itu. Langsung dihadang sama teman saya, dimarahin kan. Tong gitu. Nah setelah itu langsung si wanita tadi yang kesurupan tadi, selama pas saya marahin tadi, dia ketawa. Jadi ketawanya itu ketawa sinis, gitu doang gitu. Jadi kan kalau ketawa gitu, tapi ini mah ketawa sinis yang ketawanya itu menantang gitu. Kan itu wanita. Setelah itu udah beres, akhirnya dia sadar. Tapi sadarnya itu sadar biasa gitu, nggak langsung jadi masih lama nanti. Nah langsung kita turun buru-buru. Nah karena dia yang sakit, maksudnya yang baru kesurupan, saya suruh duluan karena kan itu banyak barang yang harus di-repair, kan tadi dikeluarin atau kita repair dulu yang tadi yang sakit duluan dan tasnya kita bawa. Nah pas ini duluan kan saya terakhir, saya sama teman-teman terakhir. Ditemenin sama siapa itu? Teman saya terus sama yang indigo Bertiga? Enggak bertiga, ada 5. Ada teman saya terus sama yang indigo tadi, cewek. Nah pas di perjalanan kan beres, pas di perjalanan dia nunjuk ke rumah kosong. Nah, di rumah kosong itu bersih, jadi kayak suara TV terus radio yang besar gitu. Saya deketin karena itu nunjuk gitu, si cewek yang indigo tadi itu nunjuk sambil nggak berkata-kata tapi nunjuk doang. Nah, saya penasaran, saya turun, saya lihat si rumah tadi, gubuk lah, bukan rumah, gubuk. Pas saya lihat ternyata si pintunya itu dikunci. Ya mungkin si orang yang punyanya dia ninggalin gubuknya terus dia nyalain TV gede-gede atau apa ya, saya nggak tahu. Saya masih berpikir positif lah di situ. Nah pas saya balik badan, dia terdiam, yang indigo tadi terdiam, udah terdiam, terus tatapannya kosong. Pokoknya di situ
takutnya itu terjadi lagi yang tadi gitu, kesurupan tadi. Nah di sana langsung disadari sama teman-teman, sadar, dia sadar, langsung di situ kita bergegas langsung. Nah, pas pulang, kan tadi perjalanannya itu ada hutan, ada kebun teh. Nah pas di hutan itu kayak pas di perjalanan di hutan itu hawanya itu kayak mencekam, jadi maksudnya kayak apok gitu. Jadi gitulah, tiga gitulah, nah, gitu. Nah, pas keluar dari hutan tadi, pas udah kelihatan kebun teh, itu rasanya apa? Nah, bukan semangat teman, yang asalnya tadi hapok gitu nya, jadi enak gitulah, jadi hilang gitu suasana yang tadi senang-senang kayak gitu teh hilang. Dan karena di situ sebentar lagi, jadi nggak jauh kalau udah di memang nggak jauh sama lokasi, kita langsung aja berangkat ke lokasi. Dan di lokasi si yang tadi kesurupan udah ditenangin sama yang tadi jaga parkir. Karena motor saya mogok tadi ya, saya benerin dulu sama teman gimana caranya. Langsung di situ. Oh, dan benerin. Ternyata businya yang kotor gitu kan. Nyari busi nggak ada karena jauh dari bengkel gitu. Jadi ya udahlah. Nah pas mau pergi tiba-tiba si ibu cerita. Ibu yang punya parkiran teh. Nanya, entas naon yang di luhur. Jadi udah ngapain sih dia? Entas naon yang di luhur. Jawab sama teman-teman, entas curug. Emang aya curug. Wah, aneh kan? Emang aya curug. Nah di situ, aduh, mayit apa aya curug gitu kan? barusan lihat. Gitu kan? Nah aya curug, da ibu mah, saterang ibu mah, salami di dia. Ibu mah terang di luar aya curug. Langsung kan merinding kan di situ. Aduh. Terus si ibu bercerita, sebelum saya yang datang, ada cenah keluarga juga yang datang. Ada keluarga datang cenah parkir gitu kan. Sama cenah ke atas, parkirnya di situ, sama ke atas, tapi nggak pulang lagi. Nah langsung diceritain meninggal, hilang atau apa? Keluarga tadi menghilang sekeluarga. Langsung merinding kan, udah pokoknya nggak berpikir panjang, nggak apa-apa, kita langsung pulang. Kita emang sih di situ kita foto-foto dulu sebentar, gitu kan, foto-foto dulu buat dokumentasi. Kita pulang aja langsung ke rumah. Setelah itu sampai di perjalanan biasa motor saya diderek kena sama mogok gitu. Setelah menuju kota, motor saya langsung bengkel. Pulang aja langsung, alhamdulillah nyampe di rumah. Ya ini perjalanan ada sih beberapa inilah. Mana perasaan di pas ibunya lewat data itu sih Bingung. Kita semua bingung. Kok aneh gitu. Kemana Nah gitu kan. Tapi ketika kita dilihat di Google sudah banyak yang terkreasi. Tapi sih kita tidak tahu gitu. Nggak ada teknologi. Kita udah nyampe kan tadi udah nyampe di rumah. Setelah nyampe di rumah, ternyata belum beres. Baraya belum beres, tunggu aja di parkir.